Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvira Bella Andita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman dan serangan cyber umum. Di era digital yang sekarang, keamanan cyber itu menjadi hal yang sangat krusial bagi kita semua, terutama untuk yang individu ataupun yang organisasi. Jadi di sini kita akan membahas apa itu sebenarnya ancaman dan serangan cyber itu sendiri. Jadi ancaman cyber itu adalah potensi aktivitas berbahaya yang menargetkan sistem komputer jaringan dan data digital kita yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau mengganggu Sedangkan untuk serangan cyber adalah tindakan nyata yang sengaja dilakukan untuk mengekspoliasi sistem komputer. Penting untuk dipahami bahwa serangan cyber bukan lagi menjadi masalah akan terjadi, tetapi kapan akan terjadi. Karena itulah pemahaman tentang berbagai jenis ancaman itu sangat penting untuk persiapan kita. Ada beberapa jenis ancaman cyber umum yang kita temui. Yang pertama itu ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Jadi malware itu sendiri adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mencuri data atau mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem. Jadi untuk jenis-jenis malware itu sendiri ada virus. Virus itu menyebar dengan menempel pada program lain. Yang kedua itu ada worm, dapat mereplikasi diri dan menyebar tanpa interaksi pengguna. Yang ketiga itu ada Trojan horse atau Trojan horse itu adalah menyamar sebagai program yang berguna tetapi memiliki fungsi berbahaya tersembunyi. Dan yang selanjutnya itu ada ransomware, mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk pemulihannya. Yang kedua itu ada phishing. Phishing sendiri adalah teknik di mana penyerang menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti itu ada bank, perusahaan terkenal, untuk mencuri informasi pribadi. Mereka biasanya tuh menggunakan email, terus habis itu ada sistem web palsu. Dan Anda pernah menerima email yang mengaku dari bank meminta verifikasi data. Nah, itu kemungkinan itu upaya phishing itu sendiri. Ketiga itu ada serangan DDoS, Distribute Denial of Service, mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan, dan menyebabkan kelambatan. Yang keempat itu ada SQL injection. SQL injection adalah teknik di mana penyerang memasukkan kode berbahaya ke dalam database website. Akibatnya mereka bisa mengakses, mengubah, atau bahkan menghapus data sensitif. Yang terakhir itu ada man in the middle, atau seperti penyadapan dalam komunikasi digital, penyerangan, penyisipan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi dan bisa juga buat mencuri, memanipulasi informasi yang dikirimkan. Yang selanjutnya itu bagaimana serangan-serangan itu bisa terjadi. Ada beberapa faktor atau pintu masuk umum yang dimanfaatkan. Yang pertama itu ada kata sandi yang lemah. Jadi salah satu masalah utama, 65% orang itu menggunakan kata sandi yang sama. Jadi berarti jika satu akun diretas, semua akun lainnya akan beresiko. Yang kedua itu ada software tidak terpatch, yaitu artinya itu perangkat lunak atau software yang belum diperbaharui dengan pembaharuan keamanan terbaru yang dirilis oleh pengembangnya. Juga menjadi celah keamanan. Rata-rata waktu untuk menginstal patch keamanan bisa mencapai 150 hari. Dan yang selanjutnya itu ada rekayasa sosial, adalah teknik memanipulasi psikologi. 98 serangan cyber itu bergantung pada faktor manusia itu sendiri. Jadi peretas itu sering mengekspoliasi kepercayaan, ketakutan, atau keserakahan. Yang terakhir itu ada ancaman insider dan by the download, yaitu ancaman insider sendiri itu adalah resiko keamanan cyber yang berasal dari dalam suatu organisasi. Biasanya itu melibatkan karyawan saat ini atau mantan karyawan, kontraktor, vendor, atau mitra bisnis yang lainnya. Yang selanjutnya itu serangan cyber juga memiliki dampak yang sangat serius. Yang pertama itu dari segi finansial. Perusahaan bisa mengalami kerugian besar akibat pencurian dana, akibat pemulihan sistem, hingga denda regulasi. Di Indonesia juga kerugiannya itu bisa mencapai triliunan setiap tahunnya. Dampak yang kedua itu ada dampak operasional, di mana meliputi gangguan layanan dan produktivitas serta kehilangan data penting.
Yang ketiga itu ada data reputasi. Mungkin yang paling sulit dipulihkan ketika pelanggan kehilangan kepercayaan akibat kebocoran data. Butuh waktu yang lama, upaya yang besar untuk membangun kembali reputasi tersebut. Untuk di Indonesia sendiri itu ada beberapa kasus nyata yang terjadi. Yang pertama itu ada kebocoran BPJS pada tahun 2021. Jadi 2079 juta penduduk Indonesia itu terekspos termasuk nik, nama, alamat hingga nomor telepon. Jadi data sensitif itu bisa disalahgunakan untuk berbagai kejahatan seperti penipuan atau pencurian identitas. Dan yang kedua itu ada peretasan Tokopedia pada tahun 2020. Jadi sekitar 91 juta data pengguna bocor dan diperdagangkan di dark web. Bayangkan email dan kata sandi yang diperjualkan seperti barang dagangan, dan ingat, jika kita menggunakan kata sandi yang sama di platform lain, maka akun-akun tersebut juga beresiko. Yang terakhir itu ada serangan ransomware pada pemerintahan kota Surabaya pada tahun 2019. Serangan ini mengenkripsi data penting administrasi dan mengganggu layanan publik. Ini menunjukkan bahwa institut pemerintahan pun bisa menjadi targetnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari serangan cyber itu sendiri? Ada beberapa strategi keamanan cyber. Yang pertama itu menggunakan firewall dan antivirus. Ini seperti satpam dan CCTV untuk komputer, melindungi dari akses ilegal dan malware. Yang kedua itu terapkan enkripsi data. Ini memastikan bahwa meskipun data dicuri, penyerang tidak bisa membacanya tanpa deskripsinya. Yang ketiga itu ada aktifkan multi-faktor autentik atau MFA. Selain untuk kata sandi, juga memerlukan faktor keamanan seperti kode OTP. Jadi meskipun kata sandinya bocor, akunnya tetap aman. Yang keempat itu melakukan backup data secara rutin. Jadi misalnya itu salin data disimpan di dua media yang berbeda dengan satu salinan yang disimpan di offsite. Yang terakhir itu melakukan selalu update sistem. Jadi patch keamanan dikeluarkan untuk menambah celah keamanan. Jadi penting untuk menginstal sesegera mungkin. Selanjutnya, ancaman cyber terus berkembang dengan teknologi. Berikut adalah beberapa tren dan tantangan kedepannya kecerdasan. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau AI yang bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, AI itu membantu mendeteksi serangan itu lebih cepat. Di sisi lain, peretas juga bisa menggunakan AI itu sendiri untuk mengembangkan serangan yang lebih canggih. Yang kedua itu ada zero day vulnerabilitas atau celah keamanan yang belum diketahui. Membuat software adalah tantangan besar. Bagaimana kita melindungi diri dari ancaman yang bahkan belum kita ketahui. Selanjutnya itu ada kekurangan tenaga ahli keamanan cyber di seluruh dunia, ini termasuk di Indonesia. Kesenjangan skill untuk membuat banyak organisasi tidak memiliki perlindungan memadai. Dan yang terakhir itu ada IoT atau Internet of Things. Sekarang semua terhubung dari kulkas, TV hingga sistem keamanan rumah tangga. Sayangnya banyak perangkat ini yang memiliki keamanan yang memadai, menjadikan titik masuk potensi bagi serangan. Sebagai kesimpulan, ancaman cyber terus berkembang dan menjadi lebih canggih setiap harinya. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada solusi keamanan yang sempurna. Kita memerlukan pendekatan berlapis. Meskipun teknologi terus berkembang, faktor manusia tetap menjadi kerentanan terbesar dalam keamanan cyber. Karena itu, kesadaran dan pendidikan adalah kunci utama dalam pertahanan kita. Yang terakhir, keamanan cyber bukanlah on time effort, melainkan proses berkelanjutan. Kita harus terus update dengan tren dan ancaman baru. Ingat, keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas Departemen Negara. Demikian presentasi saya tentang ancaman dan serangan cyber umum. Saya berharap informasi ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan kita semua terhadap ancaman cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.